belakang rumah kediaman Haji Muhammad Yosutomo di bilangan Simpruk Golf, Jakarta Selatan, terdapat pohon kelapa merah yang dikirim langsung dari tepian pantai wisata Lamaru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Meskipun Haji Muhammad Yosutomo sebagai putra Indonesia asli kelahiran desa Senyur sekaligus muslim yang taat, tetaplah ia mengakui dan menghargai kakek moyangnya berasal dari Tiongkok kuno yang cukup dikenal dengan sebutan gudangnya filsafat ilmu hidup, setia menjaga, merawat serta menumbuh suburkan alam dan lingkungan. Demikian pula dengan Haji Muhammad Yosutomo, di sepanjang hidupnya pun tak terlepas dari filsafat yang selalu melekat, yang mampu memelihara hati, menjernihkan pikiran sebagai mesin kontrol setiap melangkah jangan sampai salah arah atau kebablasan. Saat mana Haji Muhammad Yosutomo menghirup udara segar di tepi kolam, berjemur rutin, berkeringat, membuat tubuh terasa sehat disebabkan cahaya matahari pagi. Pandangannya pun tak terlepas dari pohon kelapa merah yang selalu menjadi perhatian khusus, sambil menghayati filosofi yang sudah mendarah daging menyatu dalam jiwa raga Haji Muhammad Yosutomo. Pohon kelapa memberi manfaat pada kehidupan manusia. Semua bagian pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Daunnya dapat dianyam menjadi atap atau tikar, kayunya untuk bangunan, daging buah kelapa bisa dijadikan santan atau penyedap berbagai macam masakan lainnya. Hidup yang paling membahagiakan menjadilah seperti pohon kelapa, selalu dirindukan siapa saja tanpa membedakan usia, status sosial, tak memandang apa sukunya, apa agamanya, apa rasnya, juga menghormati antar golongan. Kehadiran kita selalu dinantikan dan dirindukan karena dianggap mampu berkontribusi bermanfaat bagi orang banyak. Pohon kelapa sangat mudah beradaptasi. Pohon kelapa bisa tumbuh subur, tinggi menjulang, sangat gampang beradaptasi dengan lingkungan di mana saja. Cara hidup pohon kelapa menjadi cukup penting untuk dicontoh dalam kehidupan manusia. Sekiranya kita berada di tempat baru, sudah semestinya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jangan sampai kehadiran kita mengundang kebencian, kehilangan rasa simpatik. Betapa tidak mengenakkan bila tersisih dari pergaulan. Jalan yang paling pas dan tepat harus bisa beradaptasi dengan cepat dan kehadiran kita dapat diterima lingkungan di sekitar kita tentunya. Pohon kelapa simbol mangan orah mangan ngumpul, tidak serakah, tidak rakus, tidak makan sendiri, susah senang bersama. Pohon kelapa berbeda dengan tumbuhan yang lainnya. Pohon kelapa tumbuh hanya di satu tempat, tidak merambat seperti gurita, menguasai atau mengalahkan tanaman yang lain, bahkan menjadi tempat berlindung atau bernaung disebabkan ketinggiannya seakan memelihara seluruh habitat tanaman sehingga siap berkorban apabila terkena hantaman halilintar. Pohon kelapa diibaratkan pemimpin tertinggi, dianggap mampu memberikan kebebasan hidup subur kepada semua jenis tanaman, menjunjung tinggi hakikat hidup bersama. Filsafat pohon kelapa sudah sepatutnya menjadi tuntunan, motivasi bagi para calon pemimpin, baik berskala nasional maupun internasional. Bahkan cukup kepemimpinan dalam rumah tangga pun tidak masalah apabila kepemimpinan yang baik, jujur, beramanah sudah dimulai dari bapak bagi istri, anak dan cucu keturunan, tidak mustahil menjadi jaminan untuk sebuah negara yang besar. Besar pula dalam menghargai perbedaan, menciptakan kenyamanan dalam berkehidupan berbangsa, beragama dan bernegara di bawah perlindungan pemimpin besar. Pohon kelapa simbol kemandirian hidup tanpa ketergantungan kepada siapapun kecuali tunduk patuh kepada Maha Pemberi hidup. Pohon kelapa mampu tumbuh seakan menjulang tinggi menggapai langit yang berdiri tegak dan kokoh di atas akarnya yang menancap kuat menembus perut bumi, menjadikan kekuatan filosofi memberi petunjuk kepada manusia agar memiliki kepribadian, sikap laku hidup yang tidak gampang terpengaruh dengan segala perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun terhadap orang lain di sekitarnya. Pohon kelapa bisa dijadikan simbol kemandirian, keteguhan keimanan yang selalu
selalu patuh di jalan kejujuran, kebenaran bukan pada pembenaran. Begitu pula pada setiap manusia, sudah selayaknya bersikap hidup mandiri dan jangan pernah selalu bergantung kepada orang lain, membebani hanya ingin dikasihani. Lebih baik memilih cara dapat berusaha sendiri, meski apa yang didapatkan tidak sesuai harapan, harus disyukuri, dinikmati apa adanya, sehingga harga diri dan kehormatan kita sebagai manusia tetap terpelihara tanpa terhinakan. Filosofi senyur atau pohon kelapa sangat bermanfaat bagi Haji Muhammad Yoshitomo yang mengajarkan tentang menyikapi kehidupan di dunia. Pohon kelapa mulai dari ujung daun hingga akarnya selalu dicari dan diperlukan karena bermanfaat luar biasa bagi kehidupan manusia di dunia. Seorang pemimpin sejati selalu dinantikan kehadirannya, selalu diperlukan motivasinya, selalu melahirkan inspirasi bagi banyak orang, dan selalu dirindukan setiap waktu. Meski pemimpin sejati berjarak dan terpisah dari pulau dan lautan, namun selalu dekat di hati bagi lingkungan, keluarga, sanak saudara, sahabat, handai taulan tercinta. Salam kebangsaan. Terima kasih.